Halo, apa kabar semuanya adik-adikku? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita akan membahas terkait proaktif ya, yang sempat kita bahas dan singgung di materi sebelumnya, yaitu di materi kebiasaan positif. Nah, proaktif itu merupakan salah satu sifat yang ada di 7 kebiasaan efektif. Nah, sebentar ya, ini lama banget ya. Oke. Nah, ini ada jadilah proaktif ya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait proaktif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan proaktif itu? Nah, proaktif itu merupakan sikap yang bertanggung jawab atas perilaku kita sendiri, baik itu di masa sekarang, masa lalu maupun masa depan, dan membuat pilihan-pilihan berdasarkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai ketimbang pada suasana hati atau keadaan. Nah, lebih tepatnya nih, sikap proaktif itu merupakan sikap bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri yang berlandasan dengan nilai-nilai dan prinsip yang kita pegang. Lalu, gimana sih orang-orang yang termasuk dari sikap proaktif itu? Nah, orang-orang proaktif itu merupakan pelaku-pelaku perubahan dan memilih untuk tidak menjadi korban atau tidak bersikap reaktif atau tidak menyalahkan orang lain. Berbeda dengan orang-orang proaktif, orang-orang reaktif ini lebih membuat pilihan-pilihannya menurut dorongan hati, bukan berdasarkan dari prinsip maupun nilai yang mereka pegang. Nah, slide selanjutnya. Karakteristik individual yang berperilaku proaktif itu dijabarkan ada 6 poin. Yang pertama, tidak mudah tersinggung atau bahasa kerennya atau bahasa kaulnya itu tidak mudah baper. Ayo, di sini siapa yang masih suka baper? Nah, kalau masih suka baper, itu berarti belum berperilaku proaktif. Nah, lalu yang kedua, bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya sendiri, atau yang disebut kita tidak lari dari tanggung jawab. Yang ketiga, berpikiran sebelum bertindak. Jadi di sini maksudnya berpikir sebelum bertindak atau berpikir dulu sebelum kita mengambil keputusan, atau kalau bahasa Jawanya itu tidak tergopoh-gopoh gitu ya. Yang ke berapa ini sekarang? Yang keempat, cepat pulih kalau terjadi sesuatu yang buruk. Maksudnya di sini, kalau ada sesuatu hal yang buruk terjadi dalam diri kita memang wajar sedih, kesal, ataupun marah. Tapi setelah itu kita bisa bangkit lagi. Jadi tidak pantang menyerah ya. Yang ke berapa nih? Yang kelima. Selalu mencari jalan untuk menjadi segalanya terlaksana. Maksudnya untuk mendapatkan suatu hal atau untuk mencapai sesuatu hal, kita mempunyai planning lainnya. Apabila rencana kita tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, maka kita mempunyai plan lainnya agar tetap terwujud sesuai apa yang kita inginkan. Yang terakhir adalah fokus. Nah, ini yang paling penting juga, yaitu fokus pada hal-hal yang bisa mereka ubah dan tidak mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa mereka ubah. Jadi kita tetap fokus pada apa yang kita percayai dan kita yakini bahwa kita bisa melakukan hal-hal tersebut. Manfaat kalau kita mempunyai sikap proaktif itu apa sih, ya kan? Nah, ini manfaatnya ada 3. Yang pertama, menjadi manusia yang bertanggung jawab. Yang kedua, mampu merespon dengan tidak mengandalkan hati atau perasaan saja, tetapi menggunakan nilai dan prinsip yang kita pegang. Yang ketiga, memiliki kebiasaan-kebiasaan efektivitas. Mungkin kita masih bingung ya, bedanya apa sih proaktif sama reaktif itu? Nah, di slide ini sudah Ibu jabarkan terkait bedanya proaktif dan reaktif.
Terlihat jelas ya, kalau di proaktif itu lebih merupakan kekuatan dan kebebasan dan kemampuan untuk memilih respon sesuai dengan prinsip dan nilai. Jadi mereka mengandalkan prinsip dan nilai yang dipegangnya. Lalu kalau reaktif itu lebih membiarkan suasana hati, perasaan, dan keadaan untuk mengatur respon. Jadi mereka reaktif ini lebih bergantung kepada hati dan perasaan mereka dengan tidak menggunakan prinsip atau nilai yang mereka pakai. Oke, di slide ini merupakan ada dua model, yaitu model reaktif dan model proaktif. Seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, kalau di model reaktif itu lebih mengandalkan perasaan dan hati mereka tanpa menggunakan prinsip dan nilai. Nah, seperti ini ya. Nah, apa sih yang dimaksud stimulus itu? Nah, kalau stimulus itu merupakan suatu hal atau informasi yang kita dapat, baik itu di eksternal maupun internal. Sedangkan respon nih lebih ke reaksi kita terhadap stimulus itu. Stimulus yaitu ya tadi informasi yang kita dapat, itu reaksinya gimana. Oke, kembali lagi ke model. Model reaktif ini itu langsung ke respon ya, tanpa adanya pertimbangan, tanpa adanya andil prinsip maupun nilai yang mereka pegang teguh. Nah, di bawah ini ada model proaktif. Berbeda dengan respon, maksud saya berbeda dengan model reaktif. Model proaktif ini dia ada kebebasan memilih. Nah, kebebasan memilih itu apa? Kebebasan memilih itu memiliki ada 4 anugerah manusiawi. Wah, ternyata manusia itu unik ya. Kita tanpa kita sadari bahwa manusia itu punya 4 anugerah manusiawi. Di antaranya merupakan kesadaran diri, hati nurani, daya imajinasi, dan kemauan. Jadi kalau model proaktif itu ada kebebasan memilih. Kebebasan memilih itu diantaranya ada 4 anugerah manusiawi yang akan mempengaruhi respon dan reaksi kita. Maksud saya respon kita, bagaimana kita akan bereaksinya, bagaimana kita akan bertindak. Nah, yang pertama ini merupakan kesadaran diri. Kesadaran diri itu memisahkan diri dan mengamati pikiran serta perbuatan kita. Jadi dapat memisahkan diri kita dengan mengamati pikiran dan perbuatan kita. Lalu yang kedua, hati nurani. Di sini hati nurani mendengarkan suara batin kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, atau mana yang benar maupun mana yang salah. Lalu yang ketiga, daya imajinasi. Jadi bisa membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Misalnya nih ya, kita akan memikirkan apa yang akan terjadi kalau kita akan bertindak seperti ini, atau kita tidak bertindak seperti itu. Itu bagaimana? Nah, itu daya imajinasi itu digunakan. Lalu yang terakhir adalah kemauan, mempunyai kuasa untuk memilih. Jadi dimaksudnya ini adalah kalau kita menggunakan daya imajinasi kita, seperti kalau kita mengambil itu, nanti kita akan seperti ini. Kalau kita tidak mengambil itu, maka kita akan seperti itu. Nah, dari kedua pilihan itu, daya imajinasi kita gunakan, hati nurani kita gunakan, lalu kesadaran diri kita gunakan, maka yang terakhir menggunakan kemauan, yaitu apa yang akan kita pilih di antara 2 pilihan ataupun 3 pilihan ataupun banyak pilihan. Seperti ini ya model proaktif itu. Jadi stop tuh maksudnya stimulus ya. Di sini stimulus dia untuk stop itu adalah dari hal-hal informasi yang kita dapat dari luar maupun dari dalam kita olah dulu, lalu kita berpikir dengan kebebasan memilih tadi, yaitu 4 anugerah manusiawi. Karena 4 anugerah ini digunakan untuk membuat orang-orang proaktif menjadi lebih terkendali dalam membuat keputusan-keputusannya dalam menggunakan ruang kebebasan memilihnya. Jadi
Orang-orang proaktif itu dia berpikir dulu sebelum bertindak. Nah, berpikir dulu sebelum bertindak ini merupakan mainan atau maksud saya kebebasan memilih itu bermain dalam otak mereka. Lalu pilih itu respon atas reaksi kita, apa yang kita dapat itu bagaimana. Contoh nih ya, misalkan kita mendapatkan informasi atau berita, hal itu kita pikirkan, kita gunakan 4 anugerah manusiawi itu, kesadaran diri kita, apakah itu merupakan berita hoax atau berita benar. Lalu hati nurani kita juga kita pakai, ini berita itu mempunyai efek yang buruk pada diri kita maupun lingkungan kita, atau bisa berpikir benar, berita ini benar dan memang itu bagus buat diri kita maupun orang lain. Lalu daya imajinasi, misalkan kalau berita yang kita terima itu, kalau kita berpikir bahwa berita itu kita sharekan ke orang lain, apakah akan berdampak buruk atau tidak? Kalau tidak, ya itu kemauan kita untuk kita bertindak. Nah, kemauannya itu memilih apakah kita memilih untuk membagikan informasi tersebut ke orang lain, ataupun mereka sembunyikan atau tidak membagikan informasi tersebut kepada orang lain karena merasa bahwa berita itu tidak benar adanya. Atau mungkin bisa dipikirkan bahwa berita ini tidak benar supaya orang-orang pada cemas nih karena isi berita tersebut mengandung kecemasan gitu kan. Ya udah disebarkan. Nah, itu kemauan kita untuk memilih apakah kita akan menyebarkan berita itu atau tetap disimpan untuk tidak disebarkan. Nah, itu pilihan kita atas reaksi kita terhadap informasi yang kita dapat. Nah, tadi sudah kita bahas terkait model-model proaktif itu seperti apa, model reaktif itu seperti apa yang dimaksud dengan proaktif, apa yang disebut dengan orang-orang yang bersikap proaktif, apa yang disebut dengan orang-orang yang reaktif, dan bagaimana karakteristik orang-orang yang memiliki sifat proaktif. Nah, di sini orang-orang yang menggunakan atau bersikap proaktif maupun reaktif itu dapat bisa kita lihat dari bahasa reaktifnya ataupun bahasa proaktifnya. Nah, di sini adik-adik juga bisa memakainya untuk kita terapkan dalam diri kita. Nah, contohnya nih ya, di sini contohnya ya, bahasa reaktif itu, aku coba deh gitu kan, aku coba deh gitu. Kalau bahasa proaktif akan aku kerjakan gitu. Lalu yang kedua, aku memang begitu kok adanya, ya udah terima-terima aja kalau nggak suka gitu kan. Nah, coba kita rubah dengan bahasa proaktif dengan seharusnya aku bisa lebih baik daripada itu. Atau yang ketiga nih, ada contoh lagi bahasa reaktifnya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya udah, aku pasrah aja. Aku nggak mau kok melakukannya karena aku memang nggak bisa apa-apa dan aku memang nggak sanggup gitu kan. Nah, coba kita ubah dengan bahasa kita dengan yuk kita pelajari kemungkinan-kemungkinannya. Yuk kita pelajari apa sih yang membuat aku tuh tidak bisa gitu ya. Lalu ada juga lagi nih kata aku terpaksa. Coba berubah dengan aku memilihnya. Atau misalnya nih, aku terpaksa mengerjakan suatu tugas kuliah gitu. Kita rubah dengan aku memilihnya untuk mengerjakan tugas kuliah ini karena aku ingin pintar, karena aku ingin bisa, karena aku ingin mengetahui ilmu tersebut, karena aku ingin bisa dibandingkan dengan teman-temanku yang lain gitu. Atau ini nih, misalnya ada suatu hal yang merusak hari kamu gitu kan, dengan kata dalam hati kamu, kamu merusak hati aku. Nah, coba kita rubah dengan perkataan bahasa proaktif dengan aku gak akan membiarkan kamu yang jelek itu menular kepadaku gitu ya. Jadi lebih mengandung kalau bahasa proaktif lebih mengandung bahasa-bahasa positif, bahasa-bahasa yang optimis, dan sedangkan kalau bahasa reaktif itu lebih dia pasrah, tidak mau berusaha, dan dia udah pesimis dulu sebelum melakukannya gitu ya. Baik,
Lalu gimana sih supaya kita dapat berubah, kita punya sikap proaktif itu? Nah, saya punya caranya nih ya. Singkatannya ada 3M. 3M ini. Mana sih 3M? Oke. Mulai dari diri sendiri, karena kalau bukan dari kita sendiri, lalu dari siapa gitu kan? Maksud dari orang lain? Ya nggak mungkin dong, karena itu mulai dari kita diri sendiri untuk merubah menjadi proaktif. Kalau kita sudah menjadi proaktif, maka orang-orang yang dari sekeliling kita itu akan mengikuti gitu. Lalu yang kedua, mulai dari hal yang kecil atau hal yang paling sepele gitu. Contohnya seperti mengerjakan tugas itu gitu ya. Tadi yang Ibu udah contohkan sebelumnya di bahasa proaktif itu, kita lakukan yang terbaik, bukan sebagai terpaksa ataupun sebagai beban, tapi sebagai kewajiban kita atau sebagai hal-hal yang kita pengen bisa, kita pengen tahu gitu. Lalu yang ketiga, mulai dari sekarang. Kalau nggak mulai dari sekarang, kapan lagi kita mau berubah gitu ya. Jadi kita mulai dari sekarang. Yang terakhir, ini ada quote yang Ibu suka, yaitu untuk menjadi proaktif, kita harus mendefinisikan nilai-nilai kita. Jadi, sebelum kita berubah, sebelum kita melakukan proaktif itu, mari kita harus mendefinisikan nilai-nilai dan prinsip yang ada dalam diri kita. Begitu ya. Oke, lalu ini referensi yang Ibu pakai hari ini terkait dengan proaktif. Mohon maaf ini agak lama ya muternya slide-nya. Oke, masih lama. Oke, jadi proaktif itu kita lakukan perlahan-lahan saja, tapi pasti, karena saya yakin adik-adik semua yang ada di sini bisa menjadi orang-orang yang memiliki sikap proaktif. Oke, sekian dari saya. Nanti kalau yang untuk referensinya hari ini bisa dilihat di slideshow yang sudah saya materi yang sudah saya kirimkan, itu bisa dibaca lagi dan bisa dilihat referensinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kuliah ini, dan terima kasih juga sudah memutar video ini. Semoga bisa bermanfaat. Oke, ini baru muncul, ini referensinya saya pakai. Jadi adik-adik bisa untuk mempelajari lebih lanjut bisa memakai 2 buku ini. Oke, baik, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di mata kuliah kita berikutnya. Terima kasih.